Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya para peneliti tahu kalau, katakanlah, 8 dari 10 orang lebih suka merek ponsel tertentu? Atau gimana lembaga survei bisa memprediksi hasil pemilu cuma dengan nanya ke beberapa ribu orang aja? Nah, jawabannya ada di satu teknik yang kesannya sederhana tapi super kuat, namanya sampling. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas rahasia di baliknya. Gimana peneliti memilih sekelompok kecil orang untuk bisa memahami jutaan lainnya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari tantangan paling dasar yang dihadapi setiap peneliti. Terus, kita akan sampai di sebuah persimpangan penting, memilih antara dua jalur utama sampling. Kita juga akan lihat alat-alat apa aja yang ada di tiap jalur, dan terakhir, kita akan bahas resep rahasia untuk membuat sampel yang hasilnya, ya, benar-benar bisa kita percaya. Udah siap? Yuk, mulai. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya. Coba bayangin Anda seorang peneliti. Anda punya satu misi besar, pengen ngertiin sebuah kelompok yang gede banget. Tapi masalahnya, gimana caranya kalau waktu, tenaga, dan uang Anda terbatas? Misalnya nih, Anda mau tahu kebiasaan belanja online seluruh penduduk Indonesia. Itu kan lebih dari 270 juta orang. Apa iya kita mau datangin satu-satu dari Sabang sampai Merauke? Mustahil kan? Nah, ini dia dilema utamanya. Dan untungnya, solusinya jauh lebih cerdas dan efisien. Daripada mempelajari semua orang, Anda cukup pelajari sebagian kecil dari mereka. Nah, inilah ide jenius di balik pengambilan sampel atau sampling. Sip, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu soal istilah kunci. Yang pertama adalah populasi. Gampangnya gini, populasi itu ya seluruh kelompok yang pengen kita teliti. Kalau di contoh tadi, populasinya adalah semua penduduk Indonesia. Semuanya, tanpa terkecuali. Lalu apa itu sampel? Nah, sampel ini adalah kelompok yang lebih kecil, yang bisa kita jangkau, yang kita pilih dari populasi tadi. Kuncinya, sampel ini harus jadi semacam miniatur atau versi mini dari populasi raksasa itu. Kutipan dari Pewayang ini pas banget. Bayangin populasi itu sebuah lukisan mahakarya yang besar dan detail. Nah, sampel yang ideal itu ibarat foto beresolusi super tinggi dari lukisan itu. Cukup kecil untuk dipegang, tapi tetap menangkap semua detail pentingnya. Oke, jadi kita udah tahu apa itu sampel. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting, gimana cara milihnya? Disinilah seorang peneliti sampai di persimpangan jalan besar. Harus milih antara dua pendekatan yang filosofinya beda banget. Coba perhatikan baik-baik tabel ini, karena ini intinya, di satu sisi ada sampling probabilitas. Di sini yang jadi raja adalah keacakan atau random. Artinya setiap orang di populasi punya kesempatan yang sama persis untuk terpilih. Inilah yang bikin hasilnya bisa kita generalisasi ke semua orang. Nah, di sisi lain, ada sampling non-probabilitas. Di sini nggak ada unsur acak. Kita milih orang berdasarkan kemudahan atau penilaian kita sendiri. Ini bisa kasih wawasan yang dalam, tapi kita nggak bisa bilang hasilnya berlaku buat semua orang. Jadi pilihannya mau acak atau disengaja. Yuk, kita telusuri jalur yang pertama, dunia sampling probabilitas. Di sini, keadilan jadi yang utama, di mana setiap orang di populasi punya tiket undian yang sama. Metode-metode ini ngasih kita kesempatan terbaik untuk menciptakan miniatur populasi yang paling akurat. Kita mulai dari yang paling dasar dan paling murni, pengambilan sampel acak sederhana. Cara kerjanya, ya persis seperti namanya, sederhana dan acak. Ini tuh persis kayak ngocok arisan atau undian. Semua nama dimasukkan ke dalam wadah, diaduk, terus kita ambil beberapa. Keuntungan terbesarnya, super objektif, bebas dari pilihan si peneliti. Tapi, ada risikonya juga. Karena murni untung-untungan, bisa aja kebetulan yang terpilih kurang beragam. Bayangin, kita ambil 100 orang dari seluruh Indonesia, kebetulan 90 orangnya dari Jakarta semua. Mungkin aja terjadi kan? Walaupun kemungkinannya kecil. Nah, gimana kalau keacakan murni aja nggak cukup? Gimana kalau kita mau memastikan kelompok-kelompok penting dalam populasi kita itu pasti ada di dalam sampel? Nah, disinilah metode yang lebih canggih ini berperan. Dengan metode berstrata atau stratified sampling, kita nggak langsung ngundi. Kita petak-petakin dulu populasinya jadi subkelompok yang sejenis atau strata. Misalnya berdasarkan pulau atau kelompok usia. Nah, baru setelah itu kita ambil sampel acak dari setiap kelompok tadi. Ini ngejamin perwakilan dari semua segmen penting. Kelemahannya? Yaitu, kadang kita bingung mau bagi-bagi kelompoknya berdasarkan apa ya yang paling pas. Oke, sekarang kita nyebrang ke jalur yang kedua. Di sini, kita tinggalin undian dan keacakan. Pemilihan sampelnya didasarkan pada kemudahan, keahlian, atau tujuan spesifik dari si peneliti. Ini dia metode yang kayaknya paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bisa dibilang ini adalah metode siapa aja yang kebetulan lewat.
Pernah lihat reporter TV wawancara orang-orang di mall tentang isu politik? Nah, itu contoh sampling insidental. Peneliti ngambil siapa aja yang gampang ditemui dan mau ditanya. Jelas, ini cepat, murah, dan gampang banget. Tapi, hampir pasti sampelnya nggak mewakili seluruh populasi dan sangat rentan sama bias. Selanjutnya, ada metode yang sangat bergantung pada keahlian dan intuisi si peneliti. Di sini, peneliti bertindak seperti seorang kurator. Di sini, peneliti dengan sengaja, berdasarkan pengetahuannya, memilih langsung orang-orang yang dia yakini bisa ngasih informasi terbaik. Misalnya, kalau mau meneliti tantangan pengusaha UMKM, Anda mungkin sengaja milih beberapa pengusaha yang paling vokal atau paling berpengalaman. Metode ini bisa menghasilkan wawasan yang sangat mendalam. Tapi, ingat, karena ini nggak acak, kita nggak bisa seenaknya bilang pendapat mereka mewakili semua pengusaha UMKM di Indonesia. Oke, kita udah lihat berbagai macam alat di kotak perkakas peneliti. Tapi, apapun metode yang dipilih, apa sih yang bikin sebuah sampel itu bisa dibilang bagus? Ada beberapa prinsip dasar yang nggak bisa ditawar-tawar. Ini dia 4 pilarnya. Pertama, keterwakilan. Ini fondasinya. Sampel Anda harus jadi cerminan populasi. Kedua, kecukupan. Sampelnya harus cukup besar biar hasilnya stabil dan bisa dipercaya. Ketiga, kemandirian. Artinya kepilihnya satu orang nggak boleh ngaruh ke kesempatan orang lain untuk kepilih. Dan terakhir, homogenitas. Maksudnya, orang-orang di dalam sampel kita tuh sejenis dalam hal-hal yang penting buat penelitian kita. Jadi ujung-ujungnya kita mau apa? Kita mau sampel yang benar-benar jadi wakil populasi, yang bebas dari bias dan prasangka kita sebagai peneliti, yang dipilih secara objektif, dan hasilnya akurat. Intinya, sampel yang baik adalah sampel yang hasilnya bisa kita pegang. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua ini, inilah dia. Gak peduli seberapa canggih analisis Anda, gak peduli seberapa brilian penelitinya, sebuah penelitian itu hanya akan sebaik kualitas sampelnya. Sampel yang jelek sudah pasti akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Titik. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah misi kecil. Lain kali Anda baca berita hasil survei atau jajak pendapat, coba deh berhenti sejenak dan bertanya, siapa ya yang sebenarnya mereka tanya? Gimana cara mereka milih orang-orang ini? Apa sampel kecil ini beneran bisa mewakili jutaan orang? Dengan berpikir kritis tentang sampel, kita selangkah lebih maju jadi konsumen informasi yang lebih cerdas.